Astaghfirullah. Ada satu ibadah yang jangan sampai dilupakan di bulan Syawal. Ibadah itu disebut puasa Syawal 6 hari. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari dengan puasa Syawal, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa 1 tahun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ada 10 perkara yang harus kita ketahui ketika kita melaksanakan ibadah puasa Syawal ini, agar ibadah kita betul-betul bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, niatkan ibadah ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan seseorang itu digantungkan kepada niatnya, dan sesungguhnya mendapatkan pahala dan tidaknya dalam sebuah amalan pun ditentukan karena niatnya. Maka yang pertama, niatkan puasa kita dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, niatkan bahwa puasa kita ini dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena bagaimanapun yang mengajarkan puasa Syawal kepada kita adalah Nabi kita Muhammad SAW, dan itu dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Maka berpuasalah dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, niatkan puasa Syawal ini dalam rangka menyempurnakan puasa Ramadan. Karena bagaimanapun sehebat apapun orang berpuasa Ramadan, pasti ada kekurangan. Boleh jadi saat berpuasa dia menggibah, saat berpuasa dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan, sehingga mengurangi pahala puasa Ramadan. Maka puasa Syawal adalah sama dengan salat ba'diyah atau qabliyah, bisa menyempurnakan salat wajib. Maka dalam puasa pun sama, ada qabliyah dan ada ba'diyah. Adapun qabliyah puasa Sya'ban, dan adapun ba'diyah puasa Syawal. Maka siapa yang berpuasa Syawal sama dengan menyempurnakan puasa Ramadan, maka niatkan puasa Syawal itu dalam rangka menyempurnakan puasa Ramadan. Kemudian yang keempat, niatkan puasa Syawal ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memperjumpakan kita dengan Ramadan, dan kita bisa merasakan kelezatan ibadah di bulan Ramadan, dari puasanya, dari salat malamnya, dari baca Qur'annya, dari zikir dan doanya, dan dari ibadah-ibadah yang lainnya. Maka bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga melaksanakan puasa di bulan Syawal agar ibadah tidak terputus. Kemudian juga yang kelima, berusaha untuk meniatkan bahwa puasa Syawal ini bagian daripada syiar-syiar Islam yang mengantarkan kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inti daripada ibadah puasa adalah mengantarkan kita kepada predikat takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun."
wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa juga diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka puasa Syawal juga bagian daripada syiar, wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka siapapun yang mensyiarkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, niatkan bahwa puasa Syawal ini agar Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Karena para ulama mengatakan bahwa tanda amalan seseorang itu diterima adalah ketika dia diberikan taufik setelah melaksanakan kebaikan, dia pun melaksanakan kebaikan yang lain setelah kebaikan yang pertama. Maka ketika kemudian kita telah berpuasa Ramadan, kemudian kita tidak terputus dengan Ramadan, kemudian kita berpuasa bulan Syawal, maka niatkan supaya ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang ketujuh, niatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puasa Syawal ini agar kita mendapatkan pahala yang besar. Semua amalan selain daripada puasa, Allah wakilkan catatannya kepada para malaikat, kecuali puasa. Allah tidak mewakilkan kepada para malaikat untuk mencatat pahalanya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjaminnya. Dan itu sebagaimana hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Artinya puasa itu jaminan Allah. Allah tidak menyerahkan catatannya kepada para malaikat. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jaminan, pahala mana lagi yang lebih besar daripada jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena inti puasa adalah kesabaran, dan Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar tanpa batas. Kemudian juga yang nomor 8, niatkan agar puasa kita ini atau puasa Syawal kita ini, kita bisa masuk dari pintu sorga yang bernama Rayyan. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sorga, Allah membuat pintu-pintunya. Di sana ada pintu haji, ada pintu sedekah, ada pintu salat, ada pintu jihad, ada pintu birrul walidain, dan pintu-pintu yang lainnya. Salah satunya juga ada pintu Rayyan yang tidak akan dimasuki kecuali orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang nomor 9, niatkan puasa Syawal ini dalam rangka menjauhkan wajah kita dari api neraka. Nabi SAW bersabda, man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar 70 kharifah. Siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajah kita akan dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Kalau 1 hari di bulan Syawal kita berpuasa, wajah kita akan dijauhkan dari neraka selama 70 tahun. Bagaimana dengan 6 hari? Kalikan saja. Maka niatkan supaya ibadah kita atau puasa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan betul-betul kita dari api neraka. Dan yang terakhir tentunya, niatkan juga puasa Syawal ini dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya, karena hanya redha-Nya itulah yang bisa menyelamatkan dunia kita dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi terkadang ada sebagian kita yang melakukan safar, kemudian dia tidak bisa puasa Syawal, atau yang bekerja terlalu keras, terlalu capek sehingga dia tidak bisa melaksanakan puasa Syawal. Lalu apa solusinya? Para ulama mengatakan di sana ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan
di mana pahalanya sama dengan pahala puasa. Yang pertama, ghibtah. Ghibtah itu adalah niat yang baik, atau ulama mengistilahkan hasad yang terpuji. Karena hasad itu ada dua, ada hasad yang tercela dan ada hasad yang terpuji. Adapun hasad yang tercela ma'ruf, yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang hasad. Adapun ghibtah berbeda dengan hasad, walaupun mirip-mirip tapi bukan hasad. Apa itu ghibtah? Ghibtah itu berangan-angan kenikmatan yang ada pada orang lain supaya kita juga memilikinya tanpa harus berangan-angan menghilangkannya. Kalau seandainya kita ini sedang safar atau sedang bekerja, kemudian kita melihat orang-orang yang ahli ibadah, mereka bisa puasa, maka kita katakan kepada Allah, ya Rabb, kalau aku seperti dia, maka aku pun akan melakukan hal yang sama. Karena Nabi SAW mengatakan dunia ini dihuni oleh 4 manusia. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Ada seorang hamba yang diberikan rizki berupa harta dan juga ilmu. Dengan ilmunya dia manfaatkan hartanya, maka Rasul mengatakan orang seperti ini a'lal manazil, orang yang paling tinggi tingkatannya di hadapan Allah. Tapi ada yang kedua, rajulun atau abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Ada seorang hamba tidak diberikan harta tapi diberikan ilmu. Tapi dengan ilmunya dia memandang orang-orang yang berharta dan berilmu, kalaupun aku punya harta seperti dia, maka aku pun akan mengamalkan hal yang sama. Maka Rasul mengatakan pahala orang yang kedua sama dengan pahala orang yang pertama. Itulah ghibtah. Ini yang pertama. Yang kedua, ajaklah manusia untuk berpuasa Syawal. Sekarang Allah mudahkan dengan adanya medsos. Anda bisa mengetik, mengeser, menulis tentang fadilah keutamaan Syawal, share kemana-mana. Siapa tahu ada yang membaca tulisan kita kemudian terangsang untuk berpuasa, atau kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita untuk berpuasa Syawal. Karena Nabi SAW mengatakan ad-dal 'alal khairi ka ajri fa'ilihi. Orang yang mengajak kebaikan kepada orang lain itu pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Maka sebarkan fadilah-fadilah keutamaan Syawal, ajak orang-orang untuk berpuasa agar kita mendapatkan pahala yang sama seperti mereka. Kemudian yang ketiga, memberi makan orang yang berpuasa atau taftirus shaim. Kalau seandainya kita tidak bisa berpuasa karena tadi bekerja atau safar, maka berilah makan orang-orang yang berpuasa. Tidak perlu jauh-jauh. Boleh jadi keluarga kita yang sedang berpuasa, istri kita, anak kita, orang tua kita, kerabat kita. Berikan iftar kepada mereka. Karena Nabi SAW mengatakan man fattara sa'iman kana lahu ajru sa'im. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, artinya memberikan iftar orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, berbuat baik kepada tetangga dengan lisan kita. Kalau kita tidak bisa berbuat baik dengan tetangga, dengan harta kita, dengan tenaga kita, minimalnya dengan lisan kita. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, tapi bukan dalam sahihnya, disebutkan dalam kitabnya Adabil Mufrad, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna fulanatan tasumul laila, taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bifuduli amwaliha wa taf'al wa taf'al. Ya Rasulullah, di sana ada seorang wanita, dia tidak pernah tinggal salat malam, dia tidak pernah tinggal puasa sunnah, dia banyak melakukan kebaikan dan kebajikan ini dan itu, dan dia pun banyak melakukan sedekah. Tapi ada penyakit dalam lisannya, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi SAW mengatakan la khaira fiha hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak ada kebaikan, bahkan wanita itu layak dan pantas masuk neraka. Kemudian orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah,
inna fulanatan la tasumun nahar wa la taqumul lail wa la tatasaddaqat bi amwaliha walakin la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Rasul, ada seorang wanita, dia tidak pernah salat malam, dia tidak pernah puasa sunnah, dia tidak pernah bersedekah, tapi lisannya tidak pernah menyakiti tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya min ahlil jannah, wanita itu termasuk penduduk surga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, lihat, orang-orang yang menjaga lisannya kepada tetangganya bisa membandingi orang-orang yang ahli puasa, ahli sedekah, dan ahli salat malam. Menunjukkan bahwa orang yang bisa menjaga lisan kepada tetangganya mendapatkan pahala sama dengan mereka. Kemudian juga membantu orang-orang miskin, janda-janda miskin, janda-janda yang sudah berumur, boleh jadi mungkin dia sudah terduduk 60-70 tahun tidak bisa bekerja, atau yang semasa hidup suaminya dia hanya bergantung kepada suaminya, ketika suaminya meninggal kemudian dia pun tidak bisa bekerja. Atau kepada fuqara wal masakin, kata Nabi SAW, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kaman yaqumul laila wa yasumun nahar. Orang-orang yang membantu janda-janda yang fakir, maka mereka seperti para mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan seperti orang-orang yang salat malam, dan seperti orang-orang yang berpuasa sunnah. Kemudian juga disebutkan para ulama, orang-orang yang ketika sehat dia berpuasa, dia salat malam, dan dia tidak pernah meninggalkannya. Tiba-tiba Allah takdirkan dia terduduk, dia tidak sehat lagi dan dia sakit, sehingga dia hanya berangan-angan saja ingin salat tapi tidak bisa salat. Dia ingin berpuasa tapi tidak bisa puasa karena sakitnya. Maka Nabi SAW mengatakan, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana ya'mal muqiman sahihan, kata Rasul. Apabila seorang hamba sakit ataupun dia safar, dan ketika dia sehat betul-betul dia melakukan ibadah, maka pahalanya akan dicatat seperti dia sehat dan seperti dia mukim walaupun dia tidak beribadah. Dan ini menunjukkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga ibadah tetap mendapatkan pahala walaupun dia sakit ataupun safar. Inilah di antara amalan-amalan yang bisa menggantikan puasa. Di sana banyak lagi seperti murabit fi sabilillah, orang-orang yang menjaga perbatasan bagi tentara-tentara yang diutus untuk menjaga perbatasan kaum muslimin. Maka ketika dia menjaga dalam satu hari satu malam, maka pahalanya juga sama dengan orang yang berpuasa 1 bulan dan orang yang salat malam 1 bulan. Aqulu qauli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi sallallahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti wanita yang memintal sebuah pintalan dari benang. Setelah pintalan itu kuat, dia pun mencerai-beraikan lagi pintalannya. Di zaman Nabi SAW ada wanita gila, wanita yang tidak berakal. Dia sedang merendah sebuah renda dari benang. Kemudian setelah renda itu jadi, tiba-tiba kemudian benang itu ditarik lagi sehingga renda itu kembali tidak tersusun, kembali amburadul. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, jangan seperti wanita itu. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat tadi, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa.
Janganlah kalian seperti wanita itu yang sudah memintal benangnya dengan kuat, tiba-tiba dicerai-beraikan kembali. Maknanya di bulan Ramadan kita sudah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan yang begitu banyak, dan kita sudah merasakan kelezatannya, baik puasanya, baik salat malamnya, baik baca Qur'annya. Apakah kemudian setelah Ramadan kemudian kita lupakan semuanya? Maka para ulama salaf mengatakan, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadhana qad fat, wa man kana ya'budu Allah fa innallaha hayyun la yamut. Kata para ulama salaf mengatakan, barang siapa yang menyembah Ramadan maka Ramadan sudah berlalu. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang akan hidup dan tidak akan pernah mati. Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Karena Allah mengatakan, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai kematian menjemput kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena tujuan Allah menciptakan kita, tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertahankan istiqamah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Amr ibn As. Dia mengatakan, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail thumma tarakahu. Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan, dia banyak melaksanakan salat malam tapi selepas itu dia tinggalkan. Karena bagaimanapun istiqamah itu penting. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah, maka saat detik ajalnya malaikat akan turun dan membisikkan di telinganya dan mengatakan, jangan sedih, jangan takut, karena Allah sudah beri kabar gembira surga kepadanya. Maka istiqamah itu penting, tidak harus memborong semua amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang sederhana tetapi istiqamah. Walaupun kita tidak seperti puasa Ramadan 1 bulan full, minimalnya ambil Daudnya. Kalau tidak bisa, ambil Senin Kamisnya. Kalau tidak bisa, ambil Ayyamul Bidni. Kita tidak mungkin sholat tarawih 1 bulan full seperti Ramadan. Minimalnya 2 rakaat sholat malam ataupun 1 rakaat witirnya. Kalau kita tidak bisa bersedekah di bulan Ramadan, mampu memberikan iftar setiap hari kepada orang yang berpuasa, minimalnya 1 bulan sekali kita bersedekah. Dan begitu seterusnya. Pertahankan keimanan kita, karena di antara orang-orang yang tanda-tanda diterima amalannya adalah orang yang ada keberlangsungan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan biasanya orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Barang siapa yang memberi kemudian dia bertakwa dan mengharap surga, dia sudah dimudahkan ibadahnya, dimudahkan jalannya ke surga. Allah mudahkan lagi. Maknanya ketika kita beribadah, melahirkan ibadah yang lain, ibadah yang lain melahirkan ibadah yang lainnya, ibadah yang lain melahirkan ibadah yang lainnya lagi, maka kita akan ditutup seperti itu. Oleh karena itulah maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, teruslah istiqamah setelah Ramadan. Sebagaimana para ulama, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelah Ramadan agar ibadah-ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadhil hajah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma nas'aluka khairid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka at-taufiq ila siratikal mustaqim. Allahumma nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.